sulit nggak untuk menghadapi murid di sini? Murid-murid China adalah murid-murid yang paling giat belajar menurut saya. Saking dia seriusnya belajar, kadang dia belajar pelajaran lain di kelas saya gitu. Dari sisi kesejahteraan guru nih, ini gimana? Sekolah itu sangat menghormati guru, jadi nggak cuma anak-anak, bahkan komunitas umum tuh kalau sama guru di Beijing ya, itu kayak lause, kayak gimana ya, beda perlakuannya sama di Indonesia. Halo semuanya, masih bersama aku Rudi dari Beijing, dan sekarang aku lagi berada di depan salah satu sekolah menengah negeri unggulan yang ada di Beijing, yaitu Beijing 101 Middle School atau Beijing 101中学. Dan sekolah ini telah melahirkan beberapa alumni, beberapa tokoh terkenal di Tiongkok sini. Salah satunya adalah Presiden Tiongkok saat ini, yaitu Xi Jinping. Dan yang lebih istimewanya, Beijing 101 Middle School ini mempekerjakan beberapa guru dari Indonesia. Dan hari ini aku berkesempatan untuk mengunjungi sekolah ini sekaligus ngobrol dengan salah satu guru Indonesia yang mengajar di sekolah ini. Jadi sekarang kita langsung aja, let's go! Dia tuh bagian dari Yuan Mingyuan sebenarnya. Iya, sampingnya kan Yuan Mingyuan tuh ya. Kita bisa masuk ke Yuan Mingyuan kalau pegawai ya. Pegawai bisa masuk lewat pintu belakang. Iya. Nah, ini sekarang aku sudah di dalam kompleks sekolahnya, Beijing 101 Middle School. Dan aku diajak ke kantin dulu buat sarapan sama guru Indonesia yang mengajar di sekolah ini. Halo? Halo. Dengan Ko Dwi Santos ya? Santosa. Ko Dwi Santos. Santos biar keren aja. Oke, nanti habis makan kita baru ngobrol lagi ya. Oke. Bulannya diisi gitu, diisi berapa duit, nanti buat makan di sini. Kurangnya sih cuma 1 kuai tiap kali sekali makan. Cuma 1 kuai doang. Jadi kayak apa, uangnya tuh uang makan gitu. Nah, udah subsidi berarti lah ya. Iya. Saya nggak sini lebih lama. Sarapan ala China sini. Ada telur, ada bakpao, ada roti pakai telur gitu. Ini ada mie juga. Nah, ini sarapannya. Kalau untuk guru ada subsidinya. Jadi kayak tadi itu ada kartunya yang di top up oleh pihak sekolah. Dan sekali makan cuma 1 yuan untuk sarapan. Tapi karena Ko Dwi hari ini bawa orang, ini harga 10 yuan lah. Iya. 1 yuan berlaku untuk 1 orang doang berarti ya? Iya. Oke. Kalau makan siang gratis? Makan siang sekarang 0 ya? 0, oke. Kita makan dulu ya, habis makan baru lanjut ngobrol lagi. Oke, dan sekarang aku mau ngobrol-ngobrol sebentar dengan Ko Dwi Santosa ya, yang menjadi guru di Beijing 101 Middle School.
Ini gimana nih ceritanya bisa menjadi guru di sini? Ya, awalnya sih memang saya punya cita-cita untuk kerja di luar negeri. Terus jadinya saya cari-cari di internet gitu. Dan suatu saat dapat ada seperti job fair tapi online. Dan isinya itu kebetulan sekolah-sekolah dari China semua. Dan memang momentumnya sedang pas karena China pada saat itu baru recovery dari COVID. Dan bule-bulenya tuh pada cabut balik ke negaranya mereka dan nggak mau balik. Mungkin trauma karena waktu itu lockdownnya kan di sini ketat banget ya. Jadi ada peluang lah untuk orang-orang seperti saya yang non native English speaker gitu. Jadi saya daftar, dari beberapa yang saya daftar satu manggil wawancara. Sampai dengan kalau guru itu kan ada namanya ngajar gitu ya, kayak contoh ngajar gitu. Sudah sampai ngajar online, tapi nggak keterima karena memang yang daftar banyak. Terus teman saya tahu yang kebetulan ngajar di sekolah ini, udah ngajar di sekolah ini, dia bilang, kenapa lu nggak daftar di tempat gua aja gitu, lagi nyari juga tuh. Gitu. Akhirnya saya daftar lah. Nah, dengan kekuatan orang dalam akhirnya masuk juga gitu. Masuk ya. Tapi sebelumnya di Indonesia memang jadi guru juga. Iya, memang udah guru. Udah pendidikan saya, background saya memang pendidikan sih. Memang guru. Dan pada saat itu memang momentumnya pas, punya orang dalam, dan saya berterima kasihnya orang-orang Indonesia baik di sekolah yang waktu pertama saya daftar sampai wawancara itu dan yang di sini itu punya jejak rekam yang baik. Jadi employer pun ketika lihat orang Indonesia, wah orang Indonesia tuh stereotipnya nih rajin gitu ya, kerjanya nggak malas-malasan, kerjanya bagus gitu. Jadi lebih memuluskan saya untuk datang ke sini. Kalau untuk kualifikasinya seperti apa aja? Ini kan non native speaker gitu jadinya ya. Yang diutamakan di sini kualifikasinya itu pengalaman di bidang kurikulumnya itu. Di sini kan dia kurikulumnya menggunakan IB dan AP. Kebetulan saya memang tersertifikasi di IB gitu. Dan mereka baru mulai IB. Jadi awalnya itu cuma AP doang, IB-nya dia baru mulai. Jadi dia butuh orang-orang yang memang paham IB gitu. Jadi sebelumnya ini Beijing 101 Middle School merupakan sekolah negeri sebenarnya ya. Sekolah menengah negeri di Beijing sini, tapi mereka punya departemen internasional yang dikhususkan untuk mendidik murid-murid yang memang berencana untuk melanjutkan studi di luar negeri. Betul. Jadi bukan cuma di Beijing 101 aja kok. Kalau yang saya tahu di hampir semua sekolah negeri top yang ada di Tiongkok, Cina ya. Nggak tahu di Cina doang apa di Beijing, tapi Beijing kan pusat pendidikan Cina ya. Jadi memang ada international department-nya. Setahu saya sih memang ada teman aku dari Xi'an. Dulu sekolah SMA dia juga sama juga ada international department katanya. Ya berarti memang kayaknya ada, nationwide ya. Terus untuk murid-murid yang memilih di international department tuh, mereka dari SD udah sekolah di international school atau baru mulai SMA doang gitu? Nah ini bedanya dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia anak-anak sekolah internasional kita tuh bahkan dari TK. Banyak yang dari TK tuh udah di sekolah internasional pakai bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya nggak fasih jadinya. Nah mungkin pemerintah Cina nggak mau seperti itu ya, nggak mau anak-anak Cinanya ini kehilangan jati diri. Jadi tidak diperbolehkan untuk anak-anak yang berwarga negara Cina untuk sekolah internasional atau berkurikulum internasional dari sangat kecil. Mereka baru boleh program internasional itu kelas 10. SMA 1 ya? Iya. Sebelum itu nggak boleh. Nggak boleh gitu? Nggak boleh ya. Jadi kalau ada sekolah internasional di China, itu isinya itu yang kelas 9 dan ke bawah, itu pasti isinya orang-orang asing atau yang separuh orang asing gitu. Mungkin salah satu orang tuanya itu berkewarganegaraan China sini. Iya. Dan satunya lagi orang asing gitu. Satunya lagi orang asing ya. Gitu baru boleh untuk masuk ke international school. Setahu saya seperti itu ya. Dari informasi yang saya kumpulkan seperti itu. Tapi orang Hong Kong, Macau bisa loh.
Iya, dianggapnya orang luar. Bisa masuk ke international school di sini ya. Selain dari itu, kalau kedua orang tua adalah warga negara Tiongkok, bisa masuk international schoolnya itu cuma mulai dari kelas 10 gitu ya. Iya. Cuma untuk orang Hong Kong dan orang Makau belum ketemu sih saya. Belum ketemu. Belum ketemu ya. Mungkin di selatan ya. Di selatan ya. Tapi di sini di International Department di Beijing 101 Middle School ada orang luar nggak? Atau semuanya orang lokal China sini? Semuanya orang lokal sini, kecuali satu murid itu bapaknya Jerman. Jadi murid saya ini yang bapaknya Jerman, ibunya China, itu pas SMP dia katanya di internasional. Karena ini salah satu contohnya ya, Salah satu campuran contohnya. gitu ya. Jadi SMP dia udah bisa masuk ke international school gitu. Ada kendala nggak untuk mengajarkan mereka dalam bahasa Inggris? Memang tingkat kefasihan mereka, fluensinya mereka bisa dibilang rata-rata di bawahnya anak-anak Indonesia ya, yang ambil internasional. Jadi memang sering ada kendala, terutama kalau misalnya kita baru belajar bahasa Inggris, terus kita dengerin orang ngomong yang native speaker itu kan lebih sulit dengan bule. Nah mungkin nilai tambah saya di sini, karena saya bukan native speaker, ngomong saya lebih pelan, lebih jelas gitu pengucapannya mungkin ya. Jadi bisa lebih paham juga deh, karena kita juga sama-sama belajar bahasa Inggris dulunya kan, jadi kita paham memang sulit. Dan dibilang full bahasa Inggris enggak juga, karena sebagian besar faculty-nya, sebagian besar gurunya itu masih guru-guru lokal sini, dan mereka kebanyakan juga, walaupun saya tahu mereka capable, tapi mereka Campur kayak gitu masih ya? Campur, tapi campurnya bisa dibilang kebanyakan masih ngomong Chinese sih. Mungkin 80%, 20% tuh. Mungkin nggak sampai 90-10. Oke. Mereka capable, cuma kayak apa ya, ini juga terjadi di Indonesia, saya rasa. Kalau orang Indonesia sama orang Indonesia, gue bisa bahasa Indonesia, lo bisa bahasa Indonesia, kenapa nggak ngomong bahasa Indonesia aja? Di sini juga kayak aneh gitu kalau kita ngomong bahasa Inggris kan. Gue orang China, lo orang China, masa kita ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi masih ada apa ya, cultural barrier kayak gitu. Itu tantangannya sih emang sih. Dan mengajar di sini Dwi baru 1 tahun berarti? Iya, ini baru jalan 2 tahun ya. Dan jalan tahun kedua. Jalan tahun kedua ya. Dan pengalaman apa aja sih yang menarik mungkin selama mengajar di sini? Pendekatan yang diambil untuk mengajar murid di sini dengan murid di Indonesia ada yang beda nggak? Sebenarnya karena kurikulumnya sama ya, jadi pendekatannya harus sama. Karena kan kurikulum tertentu memang dia punya pendekatan-pendekatan yang disarankan atau bahkan diwajibkan. Kalau di IB sendiri kan pendekatannya mestinya student centered sama inquiry based. Jadi kita banyakkan nanya, tidak spoon feeding, nggak nyuapin anak. Tapi karena culture jadi agak sulit juga. Kita most of the time harus nyuapin juga, karena anak-anak masih terbiasa untuk duduk diam dengerin. Jadi apalagi mereka dari SD sampai SMP itu memang di sekolah nasional kan? Iya, sekolah nasional yang isinya satu kelas bisa 40-an. Kalau di sini berapa orang satu kelas? Paling banyak 20. 20 yang international department-nya gitu. Iya. Kalau di kelas IB lebih kecil lagi, kayak saya kelas ekonomi saya cuma 5 anak. 5 anak doang. Berarti ngajar economics di sini ya? Economics. Tapi saya ngajar 3 subjek yang berbeda. Economics, terus bisnis, sama ngajar AP seminar. AP seminar itu kayak bahasa Inggris gitu ya. Karena memang ya begitu, kalau kita kerja di China saya rasa harus siap untuk kerja lebih gitu ya. Walaupun dalam artian total period ngajar, kalau di Indonesia itu rata-rata standarnya 24 period. Kalau di sini saya cuma 16 period. 16 period. Cuma memang beda-beda subjek kan, beda-beda persiapan juga ya. Jadi ya dibilang sibuk sibuk sering lembur gitu ya. Karena memang kayaknya tuntutannya lembur sih kalau kita kerja di Asia Timur ya. Kayak di Cina, di Jepang, di Korea, saya dengar sih seperti itu. Saya rasa Korudi juga tahu kalau ada hari libur pasti akan ada hari kerja akhir pekan. Ya benar-benar. Misalnya yang kayak kemarin yang festival Mid Autumn Festival ya,
Iya. Sebenarnya kan liburan cuma 1 hari, Iya, tapi benar. yang dimepetin gitu dari Minggu, Senin, Selasa. Ya kan, Minggu memang libur kita kan. Iya. Dan Mid Autumn Festivalnya hari Selasa. Seninnya diliburkan, tapi kita harus gantinya di hari Sabtu. Masuk kerja di hari Sabtu. Kayak gini contohnya. Iya. Jadi saya ngajar ekonomi, jujur aja, kalau orang-orang Barat bilang pengen menyaingi China dalam hal produktivitas, mau nggak kerja di weekend? Kalau nggak mau, nggak usah ngomong menyaingi China dalam hal produktivitas. Kalau untuk muridnya sendiri gimana? Sulit nggak untuk menghadapi murid di sini? Murid-murid China adalah murid-murid yang paling giat belajar menurut saya. Tetapi memang kendalanya tadi satu, bahasa. Kadang terjadi miskomunikasi. Kedua, saking dia seriusnya belajar, kadang dia belajar pelajaran lain di kelas saya gitu. Karena kayak matematika, fisika itu ke PR yang banyak banget itu. Jadi kadang-kadang saya nge-gap murid tuh ngerjain PR mat. Sering banget, bukan cuma di kelas saya, guru-guru lain juga seperti itu. Jadi mesti saya mau disita, kasihan gitu ya. Tapi memang yang mereka value, yang mereka hargai lebih itu adalah pelajaran-pelajaran yang kayak gitu deh, yang matematika, kimia, fisika. Ya. Kalau apresiasi terhadap guru gimana? Dari murid maupun orang tua murid? Kalau dari murid sangat hormat ya kalau sama guru, karena memang budaya Timur kan seperti itu ya. Makanya saya juga bilang sama mereka, maksudnya walaupun kamu di international faculty, kamu nggak perlu mengubah kultur kamu gitu. Kan ada beberapa guru-guru bule yang bilang nggak apa-apa manggil nama aja gitu ya. Tapi kalau mereka, saya bilang mereka nggak nyaman manggil guru dengan nama aja, ya kamu nggak perlu mengubah itu. Kamu bisa panggil teacher atau panggil mister atau siapa gitu. Dan untuk masalah kenakalan, namanya anak-anak kan nakal gitu ya. Tapi murid-murid saya di sini tuh senakal-nakalnya itu paling ngerjain PR. Kalaupun dia bolos kelas saya, bolos untuk belajar pelajaran lain gitu. Dan soal respect, sangat respect. Dia nggak akan berani ngelawan balik guru, nggak akan berani konfrontasi sama guru. Begitu juga orang tua murid. Kebanyakan pemikirannya adalah urusan pendidikan di sekolah itu udah diatur sama profesionalnya, itu guru. Jadi nggak berani kayak intervensi gitu. Kalau sekolah-sekolah internasional di Indonesia kan typically orang tuanya karena merasa udah bayar mahal nih, pasti intervensi banyak ya. Kalau di sini enggak sih. Mungkin apalagi kalau sama guru orang asing ya. Mungkin mereka kalau mau komplainnya sama yang guru-guru China-nya. Mungkin sama orang asing lebih segan gitu. Lebih segan ya. Gitu sih. Nah, ini kan di international department. Kalau yang sekolah nasional biasa, mereka harus ikut yang namanya Gaokao gitu. Ya. Ujian masuk perguruan tinggi di Tiongkok. Kalau yang international department memang khusus dipersiapkan untuk sekolah di luar. Benar. Menurut Dwi sendiri, bebannya kalau dibandingkan tuh jauh lebih ringan di international department memang, atau gimana? Kalau ini saya pastinya berdasarkan kata orang ya, karena kan saya nggak pernah di national department. Tapi kalau yang saya amati, memang Gaokao ini dikenal sebagai hell examination, sampai disebut hell examination saking segitunya gitu. Kalau kita misalnya ada ujian nasional dulu, mungkin persiapan seminggu atau sebulan sebelumnya lah kita lembur di sekolah. Kalau ini masa tahun sebelumnya mereka udah lembur. Saya sering main badminton di sekolah ini sampai malam, pulangnya jam 9, jam setengah 10 malam. Anak-anak grade 12 yang dari national department tuh masih belajar kok di ruang kelas. Pulang besok paginya udah kesini lagi. Nah, jadi kalau dilihat situnya sih memang national departmentnya ada Gaokao-nya itu lebih berat ya. Lebih berat. Jadi memang ada ada pandangan bahwa anak-anak internasional ini mentang-mentang bapak lo punya duit, jadi lo bisa lari dari Gaokao gitu. Dari kenyataan. Jadi yang ikut Gaokao tuh berdasarkan data tahun ini ya, kurang lebih ada 11 juta peserta. Dan biasanya yang keterima di program S1 itu cuma sekitar 40%-nya gitu. Ya, jadi yang nggak keterima itu harus mungkin ambil program lain ataupun ikut lagi ngulang lagi tahun berikutnya gitu. Memang berat banget.
seperti yang Dwi bilang tadi kan, yang kayak dari pagi masuk jam berapa di sini? 7:30. 7:30 masuk, sampai malam-malam jam 9, jam 10 masih sekolah belajar gitu ya kan. Dan itu pulang tuh pasti belajar lagi tuh. Ya lanjut lagi, sampai di lanjut rumah lanjut lagi gitu. Ada murid saya yang udah sampai sore-sore nggak mau pulang, saya tanya, kamu kok nggak pulang? Kalau saya pulang disuruh belajar. Jadi di rumah sama aja disuruh belajar juga gitu. Kalau international department dari jam berapa sampai jam berapa? International Department sama sih, dari 7:30 sampai dengan jam 4:20. 4:20. Tapi kadang ada kegiatan ini kegiatan itu, akhirnya lebih sore juga. Tapi enaknya kalau gurunya selama nggak ada kelas boleh pulang. Kalau nggak ada kelas kosong boleh pulang gitu. Boleh. Kalau nggak ada kelas pagi boleh berangkat siang gitu. Jadi kita nggak ada clock in clock out gitu ya. Enaknya di situ. Fleksibel gitu ya. Fleksibel. Yang penting materinya sudah disiapkan, pas masuk kelas tinggal ngajar doang gitu. Iya, yang penting kerjaannya beres. Kalau ada meeting ikut. Oke. Gitu. Jadi nggak kaku gitu ya, nggak harus go in go out gitu ya. Itu juga salah satu yang saya kaget sih. Saya pikirnya kan, wah kalau di China pasti kaku nih. Taunya pas summer ada dong guru yang pakai celana pendek. Kalau bule oke lah. Ini enggak, orang China-nya. Jadi di sini kayaknya bukan cuma di sekolah ya, kok di kantor-kantor juga saya lihat seperti itu ya. Lebih santai di sini kantor. Santai, ya. Untuk pakaiannya gitu ya kan. Ya pakai t-shirt doang. Ada beberapa kantor misalnya yang lebih fleksibel, kantor IT itu pakai celana pendek. Boleh gitu. Iya. Ya. Tapi di sekolah boleh juga enggak kan? Di sekolah boleh juga. Ada guru boleh juga kayak ada gitu. guru. Dan itu bukan guru bule loh kok. Guru China. Pada saat summer ya, kalau winter mas juga. Jadi nggak harus yang formal gitu pakainya? Enggak harus. Bebas. Oke. Kalau di Indonesia kan minimal kayak korudi gini ya, pakai batik gitu ya. Ini formal banget. Ya. Ada nggak sih sisi baik yang bisa diambil atau dipelajari dari sistem pendidikan China yang bisa diterapkan di Indonesia? Secara pribadi ya mungkin? Ya. Saya rasa sih ada banyak ya kok yang bisa kita pelajari dari China ini. Yang pertama tuh fleksibilitas yang tadi, fleksibilitas terhadap gurunya, karena nggak bisa terlepas itu pendidikan anak sama kesejahteraan gurunya. Kesejahteraan saya nggak cuma bilang masalah uang ya, tapi juga fleksibilitas yang dikasih kepada guru dan kayak contohnya aja. Pas istirahat siang kita diperbolehkan untuk tidur misalnya. Tidur siang. Untuk tidur siang. Ya. Jadi kalau kita tidur siang di kantor itu tidak akan diganggu, tidak akan dihakimi, tidak akan dinilai KPI-nya gitu rendah gitu, enggak. Malah kalau saya lihat kayak direkomendasikan sih. Ini salah satu budaya di sini juga sebenarnya. Iya. Ada budaya tidur siang. Biasanya di kantor-kantor gitu sama juga. Iya. Kalau jam istirahat pada tidur, dan murid di sini sama juga kan? Iya sebagian, cuma kalau murid saya sih pada pecicilan ya, banyak kan pada main gitu ya. Tapi setahu aku yang agak kecil mungkin ya, yang kecil, SD gitu, disuruh gurunya untuk tidur istirahat, tidur siang, habis itu baru lanjut belajar lagi biar lebih fresh gitu. Iya, dan yang pasti kalau lagi istirahat itu anak-anaknya nggak boleh main games. Jadi waktu itu sih bule-bule pada protes ya, karena istirahat, nggak apa-apa dong main game gitu kan. Tapi kalau dari pihak China-nya bilang, oh nggak boleh, tetap istirahat ya buat istirahat. Kalau mau olahraga oke boleh. Kalau mau belajar lagi nggak apa-apa, itu pilihan. Tapi nggak boleh main game, nggak boleh main game gitu, nggak boleh. Jadi kita juga suruh ngawasin sih, kadang-kadang pas istirahat suruh ngawasin. Kalau ada yang main game harus ditegur gitu. Jadi hal lain lagi yang bisa kita pelajari dari sistem di China itu ya maksudnya menekankan banget pentingnya pendidikan. Kalau di China itu baik itu sekolahnya maupun orang tuanya. Jadi anak-anak tuh di push sekali, walaupun memang ini ada sisi negatifnya juga ya. Tapi jadi disuruh anak itu nggak enak-enakan gitu pada saat dia kecil, walaupun dia misalnya orang tuanya punya duit. Kayak misalnya kita di sekolah ini, mau anak orang kaya, mau anak orang nggak punya, sama-sama harus di drop di depan jalan kaki. Jadi hal-hal yang kayak gitu. Kalau di Indonesia udah pasti driver gitu, pakai driver di drop sampai depan pintu sekolah. Depan pintu gitu. sekolah. Sini nggak boleh. Nggak boleh.
nggak boleh masuk. Tadi Korudi aja masuk susah. Iya benar-benar di gerbang sama pintu gerbang utama ya. Gerbang utama. Untuk masuk ke dalamnya itu harus jalan jauh lagi loh. Iya, iya. Jadi itu semua anak harus kayak gitu. Semua anak harus kayak gitu. Dan apa ya? Kalau saya lihat jadinya itu membentuk sekali karakter anak-anak yang di international department. Jujur nih anak-anak orang kaya, tapi jadi nggak belagu gitu. Mereka tetap respect sama orang, mereka tetap sama seperti yang lain, tidak minta diperlakukan lebih, dan mereka juga masih pakai seragam yang sama gitu, nggak pamer-pamer ini itu. Karena jujur waktu itu pengalaman saya sih ngajar di international school di Indonesia itu. Sering banyak yang pamer-pamer, ini gue pakai barang brand ini, dan bapak gua pejabat, ini nggak ada. Saya show off gitu semuanya. Show off. Jadi hal-hal kecil yang kayak gitu, misalnya nggak boleh. Di sini nggak ada anak yang naik motor gitu, nggak boleh ya. Nggak boleh sih. Biasa orang tua nggak perbolehin. Ya. Anak-anak naik sepeda, jalan kaki, kalaupun diantar ya sampai luar doang. Ada nyetir sendiri nggak? Wah, apalagi nggak ada. Di drop di depan pun nggak bisa betul-betul di depan gerbang luar ya, karena macet kan ya. Jadi kebanyakan di dropnya jauh terus suruh jalan. Itu sih, cuma memang kita harus bijaksana ya, maksudnya nge-push anak juga jangan sampai kebangetan, karena kalau saya lihat di sini ada beberapa yang nge-pushnya terlalu too much lah ya. Bener, dan kalau mungkin di sekolah nasional tuh yang biasa sekolah nasional, kebanyakan orang tua murid tuh dari kecil sudah dikasih sudah di-push misalnya dari kecil kalian harus masuk ke Tsinghua, Peita gitu. Jadi dari kecil mindset anak-anak itu udah banyak tekanan gitu juga loh. Betul. Kalau aku nggak bisa masuk ke kedua sekolah unggulan ini, kayaknya merasa gagal jadinya gitu. Iya. Nah, itu mungkin salah satu sisi buruknya, negatifnya gitu ya. Beberapa ratus meter dari gerbang luar sekolah ini ada gerbang baratnya Peking University. Tadi saya lewatin. Oh ya, dan itu kalau lagi musim liburan ramai banget kok, sampai ngantri. Saya sampai bingung orang ngapain sih pada foto sama gerbang doang. Tapi itu kan kayak namanya sama anak-anak juga dibawa tuh panas-panas suruh antri, suruh foto untuk menanamkan ntar lu gede masuk sini. Iya, memang. Jadi udah dari kecil udah ditanamkan cita-cita mereka, impian mereka jadinya dari kecil gitu lah, harus masuk Peking University atau Tsinghua University gitu. Tapi kalau kenyataannya tadi kalau Rudy bilang dari jumlah peserta Gaokao sekian, ya cuma 40% yang ke S1, cuma berapa persen yang masuk ke Peking atau Tsinghua? Sangat sedikit sangat sekali. Sedikit ya. Memang. Jadi kayak gimana ya? Banyak teman aku juga yang bilang dari kecil tertekan juga sebenarnya dengan sistem seperti itu. Tapi memang populasi di sini kan gede banget. Untuk penyaringannya, seleksinya itu bakal ketat sekali memang, mau nggak mau kan. Dan tadi dari sisi kesejahteraan guru nih, ini gimana? Kalau kesejahteraan guru dibandingkan dengan di Indonesia lah, mungkin lebih fairnya bandingkan Beijing dengan Jakarta gitu. Sama-sama ibu kota soalnya kan. Oke. Jadi kalau di Indonesia, jujur aja, waktu itu saya ngajar di sekolah internasional yang kesejahteraan untuk guru lokalnya termasuk paling bagus. Tapi itu pun paling kita dapat nggak sampai separuhnya orang asing. Tapi kalau di Beijing, di China sini, pastinya saya dihitungnya expat loh. Jadi nggak dibedain antara non-native speaker sama native speaker gitu. Yang membedakan adalah kualifikasinya. Mungkin kalau di S3 ya dapat lebih tinggi. Saya S2 dapatnya lebih rendah sedikit gitu. Tapi nggak ada pembedaan lu dari negara mana gitu. Cuma ya saya rasa tetap sama ya untuk ke guru lokal China-nya ya beda gitu. Dia mau kualifikasi seperti apapun, doktor S3 dari Tsinghua, dari Peking, banyak teman-teman saya seperti itu, tapi gajinya yang nggak sampai separuhnya gitu. Jadi sama juga berarti ya? Sama juga. Cuma untuk kesejahteraan guru secara umum di sekolah negeri itu enak banget karena banyak istilahnya perks-nya ya, banyak hal di luar gaji. Misalnya ini saya bicara untuk semua guru, nggak cuma ekspat. Misalnya kayak tadi pagi kita sarapan di kantin, itu bisa dibilang kan gratis. Sarapannya boleh ngambil sepuasnya, bawa pulang juga kalau mau silakan. Lunchnya juga
buffet juga. Jadi breakfast, lunch kita udah nggak perlu keluar duit. Terus sewaktu-waktu kita juga akan dikasih kayak voucher gitu, bisa beli di WeChat, di Weixin, beli buah, beli apa gitu. Jadi banyak sekali hal-hal benefit-benefit seperti itu. Saya juga dikasih kartu nih, kartu mungkin kalau Rudi tahu yang bisa masuk ke tempat-tempat wisata tuh, yang 200 poin itu, ya itu juga dikasih tiap tahun tuh. Ya, yang per tahun gitu, kartu tahunan gitu. Kartu tahunan buat masuk ke tempat-tempat. Taman-taman biasanya. Taman-taman ya. Kan ada dua tuh, yang taman sama yang museum. Iya. Ya, kita kan dapet yang taman. Terus banyak lagi deh. Apalagi kalau not to mention buat expat ya, expat lebih banyak lagi benefitnya pastinya. Ada flight allowance, dan flight allowance-nya itu kan hitungannya kayak untuk orang-orang Amerika gitu. Jadi saya kalau untuk pulang ke Indonesia doang masih banyak lebihnya tuh. Jadi dipukul rata gitu? Pukul rata. Enaknya gitu kok. Dan dia nggak mau tahu ini dipakai kemana. Jadi saya bisa pakai jalan-jalan. Langsung dikasih duitnya gitu? Enggak sih, reimburse sih. Reimburse. Tapi yang penting udah ada batasnya. Gitu. Udah ada batasnya. Terus kita bisa pakai kemana aja, nggak perlu pulang ke Indonesia gitu. Jadi saya selalu pakai buat jalan-jalan. Sayang kan kalau nggak dihabisin. Iya, benar-benar. Jalan-jalannya dalam negeri juga boleh? Atau? Boleh. Terserah. Yang penting tiket pesawat gitu ya? Yang penting ada tiket pesawat, ada receipt-nya gitu sih. Terus housing benefit juga, walaupun memang di sini mahal ya, mahal banget ya kok. Di daerah sini cuma kan ditanggung sama sekolah, jadi ya udah itu bukan urusan. Full ditanggung? Emang ada batasnya, tapi cukup lah. Cukup gitu. Kita cuma sediain vapiaunya aja nanti. Tetap reimburse sistem. Oke, mantap ini. Masih ada lowongan nggak? Lowongan masih ada, selalu ada. Karena kayak tadi saya bilang, ini sebenarnya China itu baru recovery dari COVID itu baru berapa tahun ya? Mungkin tahun kedua ini. Banyak bule yang sabut, jadinya membuka kesempatan bagi non-native speaker juga sebenarnya. Benar, banyak bule yang cabut, takut balik lagi karena trauma di lockdown. Terus juga media-media barat kan juga negatif banget ya sama China, karena bias gitu ya. Jadi mereka pandangannya salah gitu lah terhadap China. Jadi mereka nggak mau ke China. Jadi ini peluang yang besar teman-teman kalau mau gabung gitu. Mantap. Sekarang kita coba jalan-jalan ya, mungkin melihat-lihat di area sekolah sini ya. Oke. Ini kompleks sekolahnya luas banget dan asri. Banyak pepohonan. Terus tadi di belakang sana ada danau. Dan ini lokasinya tepat di samping Yuanmingyuan, di Old Summer Palace, sebuah tempat bersejarah di Beijing, sebuah taman kerajaan gitu kan. Nah, ini dorm itu. Oh, ini dormitory buat anak-anak yang dari luar daerah. Gitu. Nggak akan semuanya muat juga di sini. Karena total anaknya ada 5.000. Iya. Kebanyakan memang pulang gitu ya. Kebanyakan pulang. Tapi kalau yang rumahnya jauh dari luar Beijing misalnya. Beijing, ya. Baru tinggal di asrama ini. Asrama pulangnya weekend, kadang nggak pulang di weekend karena tadi itu kalau pulang disuruh belajar. Mau weekend kayak mau libur nasional. Lebih bebas di sini jadinya. Oh, ini ada lapangan olahraga. Ya. Wah, ini sekolah menengah, lapangannya gede banget. Lapangan bola ya? Lapangan bola, ada track lari. Ini semua fasilitasnya sama aja untuk yang nasional dan internasional gitu. Kalau untuk olahraga gabung. Gabung semua. Di sana ada murid-murid yang lagi olahraga tuh. Ini murid-murid saya sih, saya kenal. Murid-murid internasional. Ini murid internasional. Ini lagi kelas olahraga atau gimana? Sepertinya sih. Tapi biasanya di sini kan memang setiap pagi diwajibkan tuh kayak senam gitu juga ya? Iya, nanti 9:30 nih, bentar lagi nih. Bentar lagi anak-anak akan kesini semua untuk morning exercise. Dari satu sekolah semuanya? Satu sekolah. Penuh dong?
Saya nggak tahu juga gimana ngaturnya nih, karena jujur saya nggak pernah ikut juga sih. Biasanya pas lagi mau exercise gitu ya saya di kantor. Ngapain panas-panas. Iya sih. Satu sekolah. Tapi yang pasti murid saya benci banget sama morning exercise ini. Apalagi pas summer ya. Pas summer. Ya. Pas winter juga dingin-dingin Iya. tetap. Oh, winter juga sama. Asal nggak hujan aja, asal nggak hujan, nggak salju gitu ya. Tetap Pas ada. dingin-dingin tetap keluar olahraga gitu ya. Kalau hujan makanya mereka seneng banget. Karena nggak ada morning exercise. Ini ada gimnasiumnya. Yang di dalam ada lapangan voli, lapangan badminton. Saya biasa main badminton. Badminton sama volley di dalam berarti. Luas amat nih sekolahnya. Nah ini kalau kita ke arah sana tuh kok kita bisa masuk ke Yuanmingyuan dari pintu belakang. Ya, taman itu ya. Iya. Yuanmingyuan. Yang ada Nyambung berarti ya. nyambung. Karena sejarahnya ini bagian dari Yuanmingyuan. Oh, ini bagian dari Yuanmingyuan masih. Karena perang dia pindah ke sini gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Ini luas banget nih lapangannya. Itu ada lapangan basket lagi gitu ya. Lapangan basketnya berapa biji? Iya. Ini sih salah satu sekolah unggulan soalnya. Nggak semua sekolah kayak gini. Ini mungkin salah satu kunci China bisa berkembang cepat banget dalam beberapa puluh tahun terakhir ya. Kayak sumber daya manusianya dipersiapkan secara matang. Untuk gizinya bagaimana? Misalnya gizi murid-murid di sini. Kalau bicara gizi, waktu itu beberapa bulan yang lalu kan Pak Prabowo datang ke Beijing ya untuk studi banding soal makan siang gratis. Berarti memang pemerintah Cina itu sudah memberikan atensi, memberikan perhatian khusus ke gizi anak-anak sih. Gitu. Jadi makanan-makanan di kantin itu betul-betul diinspeksi secara ketat. Dan saya baru lihat tuh di China ini kantin sekolah dikelola profesional. Iya, ada sebuah perusahaan catering khusus gitu kayak ya. Iya. Ya. Kalau untuk murid di sekolah ini, mereka bawa bekal sendiri atau memang makan di kantin semuanya? Kebanyakan makan di kantin sih ya, yang saya tahu. Karena mereka nggak boleh pesan dari luar kan. Iya. Nggak boleh pesan Grab gitu. Jadi mereka tetap mesen, ada aplikasinya. Nanti diantar, nanti kita lewat, ada kayak locker gitu untuk naruh makanan mereka. Walaupun ada 1-2 anak yang nakal mesen dari luar gitu. Tapi peraturannya sih nggak boleh. Nggak boleh gitu. Boleh bawa handphone ke sekolah? Boleh. Cuma pada saat homeroom time, pas pagi itu dimasukin ke kotak handphone mereka. Jadi nggak boleh dibawa ke kelas. Oh, ini ruang-ruang praktek gitu. Ada greenhouse juga di sini. Jadi winter pun bisa nanam. Mungkin sekaligus buat tempat belajar juga ya. Belajar juga ya, buat praktikum. Praktek anak-anak gitu. Tapi kalau internasional kayaknya nggak pernah kesini. Dan di sini ada peninggalan zaman perang. Dipertunjukkan di sini. Oh, di sini semuanya ruang-ruang kelas. Teaching buildingnya di sini.
Dan ini adalah kayak lemari untuk taruh pesanan makanan para murid. Biasanya mereka pesan dari kantin sekolah. Habis itu nanti kantin anterin sampai sini. Kalau udah jam makan, mereka ya ambilnya di sini makanannya gini. Misalnya di sini ada tulisnya kelas berapa gitu. Kuoci Kau I misalnya. SMA 1 International Department kelas 17 misalnya. Nah, nanti murid-muridnya ya ambil dari sini gitu. Tapi katanya sih ada sebagian murid yang bisa langsung ke kantin juga makannya. Cuma kadang males jauh. Malas, ini kompleks sekolahnya terlalu luas kan. Untuk memudahkan muridnya juga kali ya. Kalau misalnya dia mau ngerjain tugas atau apa gitu kan nggak sempet. Jadi biasanya makan di kelas mereka. Iya, sayangnya itu kita pengen mengubah kebiasaan ini sih, karena kan kalau makan di kelas jadi apa bau ya, terus ada sampah segala macam. Itu sih yang tadi saya bilang kurang disiplinnya di situ sih. Masih biasa nyampah sembarangan, nggak buang tempatnya gitu. Kedisiplinan dasar gitu yang masih kurang gitu. Dan kita karena kita ngajarnya high school gitu ya, jadi rada susah untuk mengubah habit yang dari kecil gitu. Apalagi udah masa-masa puber itu biasanya kayak lebih apalagi ya namanya, suka melawan mungkin. Walaupun memang kalau murid-murid di Cina nggak konfrontatif ya, nggak akan berani ngelawan sama guru. Dan ini ada kayak kolam bunga teratai lah. Ini biasa pas summer, sekitar Juli, Agustus bagus. Bunga-bunga teratanya bermekaran, tapi sekarang udah lewat musimnya. Udah mulai berguguran nih teratainya. Lotus. Ini asri banget nih sekolahnya. Setahu aku kan biaya pendidikan di sana lumayan murah ya kalau sekolah negeri biasanya. Iya. Iya. Kalau gratis ya. Hampir gratis memang. Kalau untuk international department di sini berapa di sekolah ini ya? Kalau international department itu ya 200, kalau dirupiahin sekitar 200 juta per tahun. Itu udah include semuanya atau? Tahu saya sudah. Sudah ya. Saya sudah. Oke, 200 juta kurang lebih 100.000 yuan ya. 100.000 ya. Nah ini katanya setiap pagi, setiap jam setengah 10 pagi, para murid-murid diharuskan untuk olahraga, lari, senam. Ini pada keluar nih, pakai baju olahraga ya. Ini lagi rame nih, wajib setiap harinya. Nah ini ada dua lagi guru dari Indonesia loh ini. Halo, saya Christine, istrinya Dwi Santosa dari Jogja. Dari Jogja. Yes. Jadi guru juga di sini. Sudah berapa lama? Baru ini tahun kedua. Barengan datangnya. Bareng. Kalau Nama saya Stefani dari Medan. Sudah di sini kerja di sini sih 4 tahun, tapi karena pandemi 1 tahun masih terperangkap ya di Indonesia. Setelah 1 tahun di Indonesia baru bisa ke Cina Mei 2022. Jadi Mei 2022. Nah sejauh ini gimana pengalaman mengajar di Cina? Di Tiongkok sini? Wah, mengajar di sini mungkin agak berbeda ya daripada pengalaman orang lain, karena kami mengajar di sekolah nasional, sekolah public school, tapi kelas internasionalnya. Jadi sebutannya international department. Jadi ada perbedaan antara guru sekolah negeri dengan guru sekolah internasional. Juga ada perbedaan antara guru kelas internasional dengan kelas nasional. Jadi mungkin pengalaman berbeda. Jadi nggak bisa disamain ya. Kalau misalnya takutnya nanti ada orang yang ngomong, kok beda? Enggak, saya taunya enggak kayak gitu ya. Memang beda aja.
Pengalaman saya karena di sini saya juga ngajarnya yang kelas unggulannya ya. Oh, anak-anaknya super rajin, anaknya super rajin, minta PR. Anaknya pintar, rata-rata yang bersekolah di sekolah ini dan di kelas saya, misalnya mereka itu punya cita-citanya untuk melanjutkan perguruan tinggi di Amerika atau di Inggris, tapi yang level Ivy League gitu atau level Oxbridge kalau ke Inggrisnya. Jadi karena memang anaknya sudah terseleksi, jadi bisa dibilang mengajarnya sangat gampang. Anaknya gampang mengerti, bahasa Inggrisnya bagus, dan mereka rajin sih. Rajinnya itu yang benar-benar nggak bisa terbandingkan kayaknya dengan pengalaman saya dulu di Indonesia. Kalau dari sistem pendidikan mungkin, dari sistem pendidikan di Tiongkok sini, di sana, apa yang bisa kita pelajari misalnya? Wah, kalau dibilang yang bisa dipelajari, sebenarnya Mendisiplinkan muridnya lebih disiplin kalau menurutku di Cina. Dari kecil soalnya loadnya udah gede gitu loh kok, dibandingkan di Indonesia. Kita kayak nggak manjain anak di sini, jadi mereka tahan banting. Disiplin belajar. Disiplin ya belajarnya belajar lebih dapet. sih. Disiplin dalam hal belajar. Belajar. Kayaknya kayak dari kecil hidupnya berputar tuh di belajar. Pulang sekolah les. Banyak yang baru nyampe rumah mungkin jam 11 dan itu pulang ke rumahnya naik kendaraan umum gitu. Iya, itu bener tuh. Di sini pada naik sepeda anak-anak SMA. Iya, anak. Kalau di Indonesia kan dianterin supir naik mobil bikin macet. Di sini aja naik sepeda masih macet kan kok. Dan kalaupun dianterin ya itu sampai gerbang luar. Iya, betul. Cuma sampai gerbang luar. Memang di sini ada kemandirian yang mungkin lebih daripada orang Indonesia, tapi itu juga kan karena infrastruktur di sini lebih baik ya. Keamanan juga jauh lebih baik. Saya sebagai orang Medan loh. Asalnya dari Gotham City. Jadi sama kok betul kita. Gotham City. Jadi kalau dari Gotham City pindah ke sini rasanya wah, saya bisa pulang di atas jam 9. Tidak perlu takut, tidak perlu berdebar-debar kalau misalnya ada orang tidak dikenal berjalan ke arah saya gitu tuh. Itu privilege banget rasanya di sini. Jadi ya Apalagi daerah sekitar sini kalau udah malam gelap semuanya. betul. Di sini malam-malam ya nggak ada lampu sama sekali, jauh. Mama saya lagi di sini tuh, terus dia bilang orang sini pelit ya, orang Beijing ini ya pelit banget nggak pasang lampu di sini, gelap banget ini semua. Mama nih mau jalan 2 langkah tersandung, kalau di Medan ini semua lampu. Bilang alasannya kenapa mah di Medan tuh semua banyak lampu, gara-gara banyak begal. Kalau di sini kagak ada begal, jadi gelap-gelap juga orang jalannya santai aja. Hemat Ya, energi. betul. Jadi kalau di sini ya memang kemandirian itu bisa tercapai gara-gara ada fasilitas ya, berupa polisi itu gampang banget dihubungi. Kalau misalnya ada masalah, menghubungi polisi tidak sulit dan dalam beberapa menit mereka udah langsung datang. Sangat responsif. Bisa di chat pakai di WeChat juga bisa ngubungin polisi lewat WeChat. Terus ya keamanannya bagus, terus juga kamera di mana-mana ya, jadi aman. Terus Di dalam kelas aja Wah. ada 3 CCTV. ada CCTV. Kalau di Indonesia Betul. ada CCTV tapi di koridor. Iya, Kalau ada. di sini ya pokoknya semua diawasin ya. Jadi kita ya terbentuk untuk berintegritas. gitu. Iya. Positif dan negatifnya ada, tapi Ya, kalau dari diawasin pengalaman bukan saya integritas dong kalau diawasin. Nggak mau kan? nggak mau jadi Tanpa berintegritas. diawasin. Oh itu tuh. Suruh lari. Oh, itu lagi ya, lari, iya, iya, itu iya. suaranya Tiap hari. semua. Oke. 30 menit lari keliling sekolah. Itu setiap hari ya, jam Setiap Setengah 10. 9.30 sampai jam 10 ya. Yang bisa membatalkan paling hujan. Iya. Makanya mereka senang kalau hujan. Satu sekolah semuanya wajib gitu. Wajib. SMP, SMA semuanya lari. Oh, luar biasa. Mereka dikumpulkan per kelas. Jadi tiap kelas titik kumpulnya itu beda tempat dan homeroom teacher ada di situ untuk mengawasi apakah semua muridnya ada di situ. Kalau tadi kebanyakan dari sisi positifnya, misalnya dari sisi negatifnya ada nggak? Atau dukanya selama di sini? Pengalaman mengajar di sini? Ada kok. Apa tuh? Misalnya libur nih. Nah, Hari libur nih, hari libur nasional misalnya hari Senin.
Itu sebenarnya ngomongnya gimana sih? Jadi hari libur Sabtunya pengganti. kita masuk. Ya, Jadi kalau dihitung hari efektif kerjanya tetap gitu. bener. Liburnya tuh bohong. Bohongan sama ya, Bohongan. Iya. bener. Kalau misal liburnya agak panjang Iya. sih nggak apa-apa ya. Kayak ini national holiday nih kan. Ntar lagi national holiday, golden week, 7 Iya. hari libur. Tapi minggu sebelum itu kayak minggu sebelum 7 hari Kerja itu dulu. Iya. masuk kerja, dan Sabtu setelah itu selesai kerja lagi ya kan. Tapi kan masih berarti kan 5 hari ya ada liburnya ya. Terus 5 hari itu udah termasuk Sabtu Minggu sebenarnya. Betul. Jadi sebenarnya cuma 3 hari. Oh, kan? 3 hari. Ya, oke, masih ada 3 hari. Paling malas tuh kalau libur sehari ya, kayak Qingming holiday. Itu cuman sehari. Hari Rabu misalnya jatuhnya. Ntar Sabtunya kerja. Lah ngapain kalau gitu liburan itu? Memang di sini gitu sih. Di sini itu national holiday-nya cuma 11 hari setahun. Iya. 11 hari ya, harus pas ya. Iya. Oke. Iya. Ini semuanya udah fasih berbahasa Mandarin. Woi. Jadi nggak dituntut untuk bisa berbahasa Mandarin. Kalau di internasional enggak. Enggak. Terus departemen sebenarnya enggak. Tapi memang pada dasarnya hidup di sini pasti akan lebih bahagia lebih kalau nyaman. bisa berbahasa Cina, terutama Dan lebih berbahasa dekat sama Mandarin ya. murid. Oh iya. Lebih dekat sama murid. Ya. Aduh, sebenarnya hidup di sini tuh gampang ya. Bayar tuh online, tinggal scan. Terus kalau misalnya Nggak perlu ngomong sama orang berarti nggak di perlu sini. ngomong juga, tapi banyak informasi yang akhirnya kelewatan. Contohnya diskon nih kok. Kalau misal ke supermarket ya, jadi kita nggak tahu diskonnya apa, karena kan pakai bahasa Mandarin. Cina ya. Kalau masa dikit-dikit foto untuk translate gitu, itu akan sulit ya. Akhirnya jadinya suka pas udah pulang, ternyata ada diskon telur nih, 30 biji gratis kalau misal pembelian berapa gitu. Jadi ya agak sedih sih. Gitu. Tadi kan katanya yang kenalin Dwi ke sini kamu ya. Saya ya. Dulu awalnya dapat informasi kerja di sini dari mana? Sebenarnya saya justru dihubungi sama koordinator di sini. Jadi saya jadi kalau ada yang mau jadi guru dan bekerja di luar negeri itu, sebaiknya kalian membuka akun semacam LinkedIn gitu ya. LinkedIn juga buka akun di kayak Jobstreet gitu deh kok, tapi ada Jobstreet khusus guru. Nah, dan salah satu tempat yang saya langganan itu namanya scroll.com. Itu dia tempat orang untuk melihat profil-profil guru dan juga profil-profil sekolah yang lagi buka lowongan, dan itu cakupannya internasional. Itu bayar tuh. Bayar sebenarnya bayar, tapi saya kan pelit ya. Jadi ada biasa tuh kita begitu buka akun, kita tuh dapat 3 kali kalau nggak salah 3 kali apply gratis. Nah jadi saya gitu tuh. Cuman waktu saya buka itu sebenarnya saya mau nge-apply ke sekolah lain. Cuman kan karena paling nggak kan kita buka akunnya tersimpan tuh di situ. Ya. Nah, yang sekolah lain yang saya mau apply itu nggak dapet. Waktu itu pas lagi pandemi ya, jadi 2021 itu di tengah pandemi saya malah cari kerja, dan sebenarnya sudah ada kayak ya 100, mungkin nggak sampai 100 ya, 60-an CV dikirim dan nggak ada Feedback gitu? Feedbacknya cuma dapat 2 deh kalau nggak salah. Email balasan 2, 1 dapat wawancara di Macau, tapi mereka akhirnya bilang wah kami nggak dapat izin tuh mendatangkan foreigner ke Macau. Terus tiba-tiba datang nih email di scroll itu dari koordinator di sini, dan langsung nawarin mau wawancara nggak. Terus dia langsung kirim ini jadwalnya kalau mau jam segini, ya mau lah ya. Mau. Terus wawancara diterima gitu. Jadi sebenarnya tidak sulit ya untuk mengapply kerja ke luar negeri, asal niat dan asal tahan banting aja sih, dan jangan ambil hati kalau misalnya kok kayaknya nggak ada yang naksir gitu sama CV saya, ya perbaiki aja CV-nya terus. Di sini kalau kan kita pasangan suami istri ya kok ya. Aku umurnya udah 35. Iya. Jadi masalah mengenai punya anak, ternyata AI di sini tuh mahal banget kalau mau nyewa AI. Makanya kan kebanyakan anaknya diurus nenek sama kakek. Iya.
Jadi kalau mau punya anak, the only option is back to Indonesia. Padahal di sini itu kalau mau gedein anak itu keren banget sih kok. Tamannya aja ya, taman yang gratisnya aja tuh banyak banget fasilitas pembelajarannya. Anak-anak bisa langsung hands on gitu ya, learning gitu. Terus habis itu fasilitas di mall buat anak-anak tuh juga cakep-cakep pembelajarannya yang kita nggak akan nemuin di Indonesia tuh ada di Cina. Dan bahkan gratis. Pokoknya untuk anak-anak digedein terutama di Beijing ya. Banyak komunitasnya juga. Jadi gimana nih di sini? Tapi masalah bahasa sih kita nggak bisa. Tapi memang ada rencana jangka panjang di sini. Ada, setelah setahun ngerasain di sini kita jatuh cinta sih. Betah gitu. Betah. Fasilitas yang diberikan negara, fasilitas yang diberikan sekolah. Sekolah itu sangat menghormati guru. Jadi nggak cuma anak-anak, bahkan komunitas umum tuh kalau sama guru di Beijing ya, itu kayak laushe, kayak gimana ya, beda perlakuannya sama di Indonesia. Kalau di Indonesia guru di mana dulu nih? Sekolah mana? PNS belum gitu. Jangan lupa PNS. Kalau di sini sangat diapresiasi gitu. Diapresiasi sekali. Bahkan banyak anak yang kalau udah lulus pengen jadi guru. Iya, betul. Kalau nggak dokter, guru. Iya, bahkan di kelas internasional kita, kelas unggulan kita juga ternyata banyak yang mau jadi guru. Yang notabene anak-anak orang kaya. Betul. Cita-cita mereka jadi guru. Iya, gitu. betul. Jadi mungkin tuh ada beberapa hal ya yang harus kita pelajari dari sistem pendidikan di sini kali ya. iya. Ini terbentuknya pasti butuh waktu lama sekali. Dan guru-guru di sini punya nilai tertentu untuk menjaga apa ya? Ya bukan nama baik guru aja tapi marwah. Ya, marwah. Buat kayaknya China government tuh pendidikan itu tuh sesuatu yang penting. Jadi mereka invest ke pendidikannya. Ya, sumber daya manusia kan. Iya benar, sumber daya manusia. Ini kita punya teman kerja ya, kok lulusan Cambridge, lulusan Harvard tahun lalu ada, dan itu nggak kaleng-kaleng gitu loh. Dan mereka jadi guru, gila pulang-pulang dari Harvard, dari Cambridge jadi guru. Kayaknya di Indonesia tuh nggak akan kepikiran sama sekali deh. Balik ke Cina lagi. Balik gitu aja ya. nggak. Balik aja mungkin nggak kepikiran lagi. Mereka balik lagi dan jadi guru. Betul. Ada dedikasinya gitu kayak. Betul. Guru loh, bukannya dosen. Kalau mungkin dosen banyak kali ya yang lulusan universitas ternama, ini guru. Jadi memang punya teman, sebenarnya kita aja kerja ya dikelilingi oleh teman kerja yang kayak gitu. Kita punya banyak teman kerja yang PhD dan mereka guru. Ada yang profesor pula. Profesor gitu ya, guru. Itu sebenarnya bikin kita makin semangat sih, karena kita tahu kita tuh dikelilingin sama orang-orang hebat yang mereka tuh terbuka banget, dan kita asik aja nanya ke mereka. Mereka tuh nggak nganggep kita tuh lebih di bawah mereka karena pendidikan kita cuma master atau mungkin bachelor degree. Enggak, mereka tuh nggak, kita sama guru, kita kerja sama dengan baik. Ya jadi yang dilihat tuh profesionalitas mungkin. Banget. Oke, terima kasih untuk waktunya hari ini. Yeay. Akhirnya ketemu Korudi. Fans. Sukses untuk semuanya. Oke. Terakhir ada yang mau disampaikan nggak? Nonton terus ya. Nonton terus. Subscribe, like, comment. Ting dong. Banyak banget pembelajaran di video-videonya Korudi, apalagi yang mau ke China. Yang mau ke China ataupun yang nggak mau ke China. Itu banyak banget pembelajaran. Ya. Inspiratif banget. Thank you. Yeay. Oke, jadi sekian dulu ya. Sampai jumpa lagi. Kalau ada waktu kita kumpul-kumpul lah, nongkrong bareng ya. Oke, bye. Bye-bye.